A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Sistem saraf pada hewan adalah sistem kompleks dari sel-sel saraf yang terhubung satu sama lain dan memungkinkan hewan untuk merespon rangsangan dari lingkungan mereka, merespon informasi, dan menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai. Sistem saraf pada hewan terdiri dari berbagai jenis saraf, seperti saraf sensorik yang mengirimkan rangsang dari lingkungan ke sistem saraf pusat, dan saraf motorik yang mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot dan organ-organ yang bertanggung jawab atas gerakan dan respon fisik. Sistem saraf pada hewan terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris, indrawi, aktivitas motorik, volunteer dari involunteer organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf yang saling terhubung. Adapun komponen-komponen yang umumnya dapat ditemukan pada sistem saraf hewan yaitu otak, serabut saraf, plexus, dan ganglia. Serabut saraf merupakan kumpulan akson dari jumlah sel saraf, baik sejenis maupun tidak. Baik, selanjutnya itu sistem saraf pada hewan tingkat rendah atau invertebrata, di mana yang pertama itu sistem saraf hewan bersel satu. Tidak semua vertebrata atau invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Hewan bersel satu seperti ameba dan paramecium meskipun tidak mempunyai urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang kedua itu sistem saraf pada coelenterata, yaitu pada coelenterata akuatik seperti hidra, ubur-ubur, dan anemon laut pada mesoglea yang terletak di antara epidermis atau endoderm dan gastrodermis atau endoderm. Terdapat sistem saraf difusi karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut saraf jala. Yang ketiga, sistem saraf pada Echinodermata. Sistem saraf pada Echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif. Meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ketiak lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala dan belum ada pengelompokan dalam ganglion. Sel-sel saraf berhubungan atau inervasi dengan kaki pembuluh, duri, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sistem saraf pada Platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipi terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf-saraf yang lebih kecil yang tersebar di semua bagian tubuh. Ganglion kepala mempunyai peran sebagai pusat sensoris yang menerima impuls dari titik, mata, dan reseptor lainnya pada kepala. Yang kelima, sistem saraf pada Arthropoda memiliki struktur bilateral seperti pada cacing tanah. Perkembangan yang kompleks pada otak Arthropoda sangat berbeda dari spesies ke spesies, namun pada dasarnya mempunyai tiga bagian, yaitu protocerebrum, ditocerebrum, dan tritocerebrum. Pada Arthropoda otak mempunyai stasiun relay sensorik dan mempunyai pengaruh
untuk mengontrol ganglia segmental yang lebih rendah seperti pada toraks dan abdomen. Kemudian, sistem saraf moluska. Pada bekicot, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral dorsal dari faring dan bekal, saraf kaki, saraf jeroan. Saraf-saraf dari ganglia itu melanjut ke seluruh sistem organ. Pada gastropoda, cerebral atau ganglion pseudovagus mempunyai peran untuk mengontrol ganglia yang lebih bawah. Aktivitas refleks atau gerakan pada hewan ini dikontrol oleh aktivitas 4 pasang ganglion, yaitu ganglia cerebral, pedal, pleural, dan visceral. Pada cephalopoda, seperti cumi-cumi gurita, terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan berbagai ganglia yang letaknya mengelilingi esofagus. Klasifikasi sistem saraf pada hewan tingkat tinggi, yaitu vertebrata. Yang pertama itu sistem saraf pada diskus. Ikan diskus mempunyai susunan pusat saraf berupa otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak terdiri atas 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak kecil ikan berukuran lebih besar daripada ukuran otak besarnya. Pusat koordinasi otot ikan dan pusat keseimbangan terletak pada otak kecil. Kemudian, yang kedua itu sistem saraf pada amfibia, yang dimana disesuaikan dengan tempat hidupnya di lingkungan darat dan lingkungan air. Otak tengah amfibi yang tumbuh menggelembung menjadi pusat penglihatan, sedangkan otak kecilnya tidak berkembang dengan baik. Yang ketiga, sistem saraf pada reptilia. Nah, bangsa reptilia umumnya memiliki daya penciuman yang sangat tajam. Oleh sebab itu, bagian otak yang merupakan pusat penciumannya lebih berkembang dan bentuknya lebih besar dan memanjang ke arah depan. Sistem saraf pada hewan tingkat tinggi vertebrata. Yang keempat itu ada sistem saraf pada aves. Aves atau burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus, terutamanya itu saat terbang. Karena itu, pusat koordinasi burung berkembang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya lekukan-lekukan pada otak kecil burung yang menjadikannya volume. Otak kecilnya itu akan berubah menjadi lebih besar. Yang kelima juga ada sistem saraf pada mamalia. Mamalia ini merupakan vertebrata yang memiliki derajat tinggi, dan hal ini terbukti dari perkembangan otaknya pun dapat dijelas terlihat di mana otak kecil dan otak besarnya itu berkembang dengan baik dan jelas dengan sesuainya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mamalia. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada hewan. Hewan invertebrata. Sejumlah hewan invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretory yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Pada Coelenterata dan Annelida tidak terdapat kelenjar endokrin, tapi mekanisme neosekresi mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua yaitu sistem endokrin pada hewan vertebrata. Pada vertebrata, sistem saraf memberikan pengaruh yang sangat jelas terhadap sistem endokrin. Sebagai organ endokrin tepi, pada vertebrata bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang kerjanya dipengaruhi oleh saraf.